Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini. Ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat untuk jiwaku, beri kicauan mendetuk hidupku. Kini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sampai dengan sore kali ini. Senang sekali saya Kula Nasrullah membersamai Anda di acara Brendo edisi 4 Mei 2023. Tema kita pada sore hari ini yaitu generasi muda peduli kebudayaan Bengkulu. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ini dua putra dan putri yang berprestasi yang sudah hadir. Ada Muhammad Ridho Mufi. Halo Ridho, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya gitu ya, tetap semangat ya. Semangat gitu ya. banget. Dan di sebelah Ridho juga ada Ruth. Halo, selamat sore Ruth. Selamat sore Kak. Sehat Ruth? Alhamdulillah Gimana sehat. perjalanannya, lancar ke sini? Lancar. Lancar ya, nggak telat-telat ya gitu. Enggak, ya. Kak. Tetap semangat terlihat dari senyuman kalian berdua gitu kan. Nah, ini kita pasti pemirsa penasaran nih bagaimana tentang jejak kalian mendapatkan prestasi putra-putri kebudayaan, bagaimana tentang kepribadian kalian untuk bisa menggali prestasi, tips dan triknya apa aja gitu kan. Mungkin mulai dari Ruth dulu nih gitu kan. Kalau aktivitas Ruth sehari-hari ngapain aja sih? Aduh, kalau kegiatan di RUT ini aktivitasnya itu kuliah Kak. Kuliah ya? Iya, selain kuliah juga banyak mengikuti kegiatan organisasi di luar gitu. Apa aja tuh? Salah satunya ngikut organisasi Hima dan juga organisasi di Duta Kampus gitu. Emang dari dulu emang Ruth itu aktif di organisasi dari sejak kecil kah, atau karena memang udahlah pengen tuntutan pengembangan diri, atau kayak gimana sih? Itu dari SMA sih Kak. Dari SMA ya? Iya, dari Iya, SMA. oh Jadi iya. kayak mau mencoba kayak biar nggak ada apa tuh waktu senggang gitu Iya, kan. iya, artinya Iya, produktif terus iya, ya gitu ya. bener, gitu. Kak. Dan di samping kuliah juga ikut organisasi juga, dan Iya. tentunya juga artinya di organisasi putra-putri kebudayaan juga aktif juga dong. Iya, kan. bener sih, Kayak Kak. gitu. Mungkin di sampingnya mungkin ada Ridho nih, Dok, Iya. gitu kan. Kalau tadi Ruth juga masih kuliah nih. Kalau Ridho sendiri masih kuliah juga? Ya, untuk saat ini alhamdulillah masih berkuliah juga. Masih aktif menjadi mahasiswa ya? Iya, gitu masih ya? aktif Gitu. banget. Terus apa lagi sekarang kegiatannya? juga berkecimpung juga di organisasi pageant juga di luar. Selain di Putra-Putri Kebudayaan, ada juga dulu di tahun 2021 pernah ikut di pageant juga di luar. Oh iya, dan informasi yang kita dapat juga menjadi salah satu duta HIV ya? Iya betul. Gitu ya. Duta HIVS tahun 2021. Oh, 2021, dan sekarang juga mendapatkan predikat runner up 1 Putra Putri Putri Kebudayaan Kebudayaan. Bengkulu. Wow, luar biasa nih. Aktivitas kalian tergambar ya, maksudnya tuh
kalian bisa berprestasi dengan aktivitas yang cukup padat, yang kalian bisa bagikan waktu untuk pengembangan diri, soft skillnya juga, hard skillnya juga nih gitu kan. Kalau dari Ruth sendiri nih, kita baru masuk langsung ke Putra Putri Kebudayaan Bengkulu. Putra Putri Kebudayaan Bengkulu itu pertama kali diadakan kalau nggak salah informasi yang kita dapat tahun 2021 ya. Iya benar Kak. Berarti Itu kalian pertama ini kali. angkatan Ketiga. Iya. gitu. Boleh diceritain nggak mungkin sejarah awal berdirinya, mungkin atas dasar apa, dan orang-orang yang mendukung siapa aja mungkin? Kalau misalnya Putra Putri Kebudayaan ini sendiri kan dimulai dari tahun 2021 nih, dan itu yang mendirikan itu Sereko Serasi, nah selaku vendor kita, dan itu tuh untuk mengajak generasi muda untuk memahami atau mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di setiap daerah kita, gitu kan. Karena kan sekarang juga kebudayaan di Provinsi Bengkulu banyak banget udah menghilang gitu kan. Jadi mungkin inisiatif para pemuda seperti Sereko sebagai vendor ingin membentuk sebuah organisasi yang mengutamakan di bidang kebudayaan agar kebudayaan Bengkulu tidak menghilang begitu saja gitu. Benar, artinya wadah juga untuk anak muda ya, Iya, benar. berekspresi gitu kan, mungkin mencari hal-hal baru mungkin yang kalian dapatkan juga mungkin ya, Iya, kayak benar, gitu. Berarti fokusnya ini Putra Putri Kebudayaan apakah hanya di budaya atau ada juga, maksudnya fokus lainnya juga mengembangkan apa atau seperti apa, mungkin dari Dido? Putra Putri Kebudayaan juga bukan hanya di bidang kebudayaan yang kami lestarikan, kami juga ada sebuah perkembangan karena Putra Putri Kebudayaan juga bukan hanya di bidang kebudayaan tapi kayak di bidang keuangan atau di bidang pariwisata itu juga masuk. Gitu kan. Misalkan kayak Putra Putri Kebudayaan juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Pegadaian Syariah, dan Museum Bengkulu. Jadi banyak banget peluang yang ada di Putra Putri Kebudayaan, bukan hanya kebudayaan yang kami kembangkan, tapi di bidang keuangan, di pariwisata juga ikut. Oh, berarti artinya walaupun namanya Putra Putri Kebudayaan, artinya cakupannya cukup luas nih ya. Benar, Kak. Gitu ya. Artinya mungkin para pemirsa juga akan maksudnya beranggapan gitu, apakah harus mengerti budaya saja atau mengembangkan budayanya saja, berarti cukup luas juga gitu ya. Gitu. Nah, kalau Ruth sendiri nih gitu kan, berbicara tentang Putra Putri Kebudayaan tadi udah awalnya kayak gitu kan. Nah, kalau Ruth sendiri dibilang jangan terjebak lah ya gitu kan, tapi berkecimpung mungkin untuk memilih dan ikut daftar ini, awalnya motivasinya seperti apa? Oke, dari Ruth sendiri tuh Kak, awalnya itu kayak melihat tuh ya Putra Putri Kebudayaan ini visionnya di budaya nih. Padahal itu angkatan ketiga kan, hitungannya kan masih kalau dibilang baru gitu. Baru ya, dibanding mungkin pageant-pageant yang lainnya. Masih ada gitu. Terus. Jadi kayak niat aja, kayak dari diri kayak niat mau coba dulu deh di sini, walaupun nanti pada akhirnya kayak nggak menang, kan nggak berharap menang juga gitu Kakak. Kayak mau coba dulu apa sih Putra Putri Kebudayaan ini. Intinya mau melihat nih kapasitas diri sampai mana nih. Iya, benar sih Kak. Awalnya taunya dari mana? Awalnya taunya di Instagram. Oh, Instagram. Iya, dan iseng-iseng kayak udah ada seleksi pemilihan gitu kan. Yaudah kayak coba-coba aja lah, niat sendiri gitu. Oh iya, berarti memang dari kamu sendiri ya? Iya, gitu ya? niat sendiri. Nggak ada teman-teman kayak yang maksudnya, Ruth kayaknya kamu cocok deh gitu. Nggak ada. Nggak ada. Bener-bener dari Ruth sendiri gitu ya? Kak. Dan akhirnya lolos seleksi, ikut karantina, dan sekarang menjadi runner up 1 putri ya. Dan itu juga banyak tahapannya gitu Kak. Iya gitu kan. Nanti mungkin kita bahas tahapannya, nanti kita keep dulu ya. Benar sih. Bisa juga penasaran nih ya gitu. Kalau dari cerita Rido nih gitu kan. Kalau Ruth kan memang mulai dari Instagram kan, dari Instagram. Kalau Rido sendiri kan kemarin sudah ikut di Duta HIV gitu kan. Gimana nih? Kalau mau Rido, awalnya kayak gitu. Dulu itu kan memang udah ada fondasi awal gitu kan. Awalnya ikut di pageant Duta HIVS tahun 2021, dan di Duta HIVS hanya sebagai top 15-nya gitu. Oh, top 15. Belum puas itu belum ya. Langsung Tapi sewaktu itu udah berkecimpung di organisasinya. Kan setiap di pageant itu ada kita sebagai roles modelnya dan ada sebagai organisasinya. Jadi dia udah di bagian organisasi di Duta HIVS. Tapi kemarin itu ada teman yang ngasih ini dari teman Iya, dari teman. Dari teman ngasih informasi katanya. Kenapa dijebak teman nggak? Enggak sih, mungkin karena teman juga melihat ada potensi mungkin di diri saya gitu kan. Jadi kata teman,
Rido, ini ada Putra Putri Kebudayaan nih yang lagi buka pendaftaran, boleh deh ikut, katanya peluang kamu besar di sini katanya Iya. gitu ya. Awalnya aku nggak mau gitu kan, udah ngomong juga ke orang tua, kayaknya jangan dulu deh, katanya fokus aja dulu kuliah gitu kata orang tua. Tapi mungkin kekeh ya, jadi akhirnya aku ikut aja daftar tanpa sepengetahuan orang tua awalnya. Nggak ngomong dulu tuh? Nggak ngomong dulu, jadi ikut terus, dulu. terus? Selesai seleksi, lolos, baru kasih tahu orang tua. Gimana respon orang tua pertama kali dengar kamu lolos gitu ya? Seneng sih, alhamdulillah, seneng. katanya semoga memuaskan di Iya. tahun ini, di pageant ini. Iya, kata artinya orang tua. memberikan yang terbaik lah ya, Iya. gitu kan gitu. Oh, Makanya- diajak teman dan dicomblangin lah mungkin. Iya. Ya, gitu kan. Kayaknya Dan kamu akhirnya cocok nih. cocok. Gitu. Akhirnya cocok. Oh, dan akhirnya juga dapat Iya, dapat cocok. runner up Alhamdulillah. 1 gitu kan. Nah, kalau melihat dari kalian berdua tadi kan dari aktivitas ini mungkin pertama kali juga sudah terjun di dunia pageant juga kayak gitu kan. Emang dari dulu itu suka ngomong, pinter public speaking atau kayak gimana nih kalau dari Ruth sendiri? Nah, kalau dari Ruth sendiri tuh Kak, Ruth gak ada basic untuk ngomong deh. Dan Ruth tuh orangnya tipe kalau orang yang kurang percaya diri. Tapi Oh. gara-gara seiringnya waktu kayak coba-coba dan akhirnya bisa. Tapi informasi juga untuk para pemirsa, Ruth ini di jurnalistik ya. Ah, iya. Gitu. Iya, Ruth bener nggak sih. bilang tadi jurnalistik. Iya. Kalau jurnalistik ya mau tak mau ya tuntutan ya. Iya, Bisa tuntutan ngobrol juga, gitu ya. Berarti Gitu dari kan. dulu memang nggak ada basic untuk ngomong di depan umum, nggak ada tuh. Nggak ada sih Kak. Gitu kan. Nggak ada. Cuma dari SMA gitu. Bakat apa gitu mungkin di seninya atau di olahraganya? Kalau nggak ada sih, kalau dari SMA tuh cuma ikut drum band gitu aja. Oh iya mungkin ya Jadi mungkin melatih aktivitas diri, iya, iya. aktivitas keseharian aja lah gitu ya. Iya, gitu. bener sih, Memang Kak. tidak ditekuni juga untuk ini dan sekarang mau tak mau nih gitu Iya, kan udah dapat harus predikat nih. nih gitu kan harus ngobrolnya harus bagus, harus luas, harus bisa menjadi contoh juga Iya, gitu kan. benar sih, Kak. Gitu. Kalau Rido nih Dok gitu kan. Kan Rido tuh udah mungkin lebih duluan lah gitu ya tadi kan kalau untuk Iya. terjun di dunia pageantnya. Dari kecil emang suka ngomong, dari kecil emang punya bakat atau kayak gimana nih? Kalau Rido sendiri sih nggak ada bakat yang tertentu banget sih, tapi emang suka ngomong aja gitu kan. Kayak kalau lagi misalkan kayak kita lagi ngumpul sama teman-teman, yang lebih dominan ngomong tuh aku gitu. Oh, Jadi lebih suka ngomong aja gitu. Jadi sekaligus melatih kita cara ngomong di depan orang, ya udah sekalian ikut pageant gitu kan. Karena kan juga di pageant kan kita juga dilatih cara public speaking yang benar, Iya, iya. cara menghadapi situasi di depan umum gimana gitu. Oh, berarti artinya juga Putra-Putri Kebudayaan ini bukan hanya menyaring orang yang bisa, tapi Iya. orang yang mau belajar Iya. juga. Iya, kan, benar sih, gitu Kak. kan. Kayak gitu. Oh iya gitu kan, bahwa kalian ini sudah terpilih lebih kurang 2 bulan ya. Iya. 2 Iya, sampai Kak. 3 bulan 2 lah bulan, mungkin iya. ya selama menjabat. Mungkin dari Rido dulu deh gitu kan. Program kerja apa aja Dok ini yang mungkin bisa di sharing kepada para pemirsa TVRI juga yang sudah dilakukan dan mungkin yang akan dilakukannya juga. Iya, di Putra Putri Kebudayaan sendiri sebentar lagi insya Allah bakal ada Putra Putri Kebudayaan per kabupaten. Oh, per kabupaten. Iya. Oh, berarti ini di tahun ketiga kalian ini masih Provinsi. ya? Provinsi. Gitu ya? Nah, jadi Putra Putri Kebudayaan akan mengadakan Putra Putri per kabupaten. Dan semoga di tahun ini ada 4 kabupaten, 1 kota, dan 3 kabupaten yang akan diadakan lomba Putra Putri Kebudayaan yang nantinya juara satunya akan dikirim ke provinsi. Oh, Seperti jadi itu nanti. artinya tahapannya udah mulai berkembang nih Iya, ya. iya. Kemarin kan Berkembang. sudah mengkerucut provinsi aja, tapi sekarang udah diwakilkan untuk pemilihan di antar kabupatennya Iya. juga gitu. Biar kayak kita udah misalkan ada kabupaten di Seluma nih, coba ditesin nanti di provinsi gitu kan, udah ada daerahnya gitu kan, setidaknya iya, iya. gitu kan. Kalau untuk program kerja yang sudah dilakukan nih? Ada Apa? kalau yang udah dilakukan itu kita banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan acara kayak bintang tamu gitu. Oh iya, Undang-undang. menghadiri ya, Iya, menghadiri. tamu undangan. Dan kita juga ada proker yang paling sering dilakukan ya gitu. Kita itu buat buku cerita tentang kebudayaan. Kebudayaan yang Iya, ada di Bengkulu. Itu salah satu proker kita nih. Di Ya, setiap tahun menarik angkatannya. juga ya, Ah, menarik ah. gitu kan. Karena di tahun 2021 Putra Putri Kebudayaan sudah merilis sebuah buku yaitu Cerita Rakyat Bengkulu. Iya. Oke, Itu. tapi tahan dulu mungkin untuk Rido dan Ruth gitu ya. Iya, Kak. Nanti kita pasti akan bahas ulik-ulik lagi tentang program kerja Iya. Putra Putri Kebudayaannya dan kaliannya juga Iya. gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.